Tapi jangan kita, kira-kira itu yang menurut pendapat saya, ya saya juga nggak terlalu mau tanggapi. Bagaimanapun, ya masing-masing kita harus saling menjagalah gitu. Terima kasih. Nah, jadi mungkin dari komunitas kita ini, kalau Amang Inang bisa sedikit lebih jeli melihat renungan-renungan yang saya kirim setiap hari itu, kalau boleh mungkin melihat dibandingkan dengan yang lain ya, saya bukan mau membuat perbandingan sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda sebenarnya kalau yang saya buat dengan yang dibuat pada umumnya. Amang Inang bisa menemukan itu. Dan memang ya, jadi kalau saya sudah temukan sebenarnya. Saya mau tulis sebenarnya apa yang tulang bikin di dalam renungan tulang itu, renungan yang tulang edarkan bagi kami, saya sangat-sangat setuju dan memang betul-betul berdasarkan sejarah gereja dengan tafsiran yang berlaku di dalam itu. Ya, jadi yang seperti yang diceritakan, yang selalu tulang pendeta ceritakan kan dasar historis daripada si penulis. Ya, oke. Itu yang paling utama. Jadi saya melihatnya begini. Memang saya juga suka mencari-cari gitu ya. Makanya saya bilang kita bersyukur HKBP ini punya satu nats untuk semua gitu ya. Jadi masing-masing pendeta punya memang penekanan masing-masing. Sangat bisa kita lihat pendeta ini seperti apa penekanannya, pendeta ini seperti apa penekanan. Dan itu merupakan karakter, sebenarnya bukan karakter ya, tapi ya ada ciri-cirinya gitu. Nah, pendeta yang ini penekanannya lebih ke rohaniannya lain. Kalau ini ke pembahasannya lain. Jadi saya sangat mencari-cari itu gitu, berbeda-beda itu betul-betul ada. Tapi itu bukan kita ini baik ini tidak enggak, tapi lebih memperkaya kita aja. Nah, jadi ini juga supaya sambil pembelajaran ya. Ya, saya bukan mau memuji diri, tetapi dalam etika atau estetika penafsiran Alkitab, ada dua yang berbeda, yaitu yang disebut dalam ilmu tafsir itu eksegese. Ya. Yang kedua itu eisegese. Nah, jadi terkadang orang gampang-gampang saja menafsirkan Alkitab tanpa dia peduli kepada konteks dari teks itu sendiri. Nah, sehingga terlalu sering kalau kita memperhatikan banyak teman-teman pengkhotbah, akhirnya jadi ajaran moral yang diajarkan, bukan firman Tuhan. Nah, karena itu yang saya lakukan ini adalah eksegese. Jadi teks itu sendiri yang berbicara tentang dirinya, baru saya memberikan makna di alinea kedua biasanya itu kan. Nah, jadi di alinea pertama itu adalah eksegese dia. Jadi teks dalam konteksnya itu dijelaskan dulu supaya jangan masing-masing pengkhotbah atau orang yang mendengar itu seolah-olah hanya mendengar wejangan atau nasihat yang pengkhotbah sampaikan, tetapi bukan firman Tuhan. Nah, jadi disinilah banyak para pengkhotbah akhirnya ya mengajarkan moralitas, bukan mengajarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, tetapi banyak orang jadi eisegese, artinya pikiran, pendapat, dan perasaan keinginannya yang disampaikan dengan istilahnya memperalat firman itu dia. Ya. Saya suka eksegese, Bang. Saya paling suka eksegese. Harus eksegese. Kalau eksegese itu jadi menyalahgunakan firman. Kalau pendeta itu membaca natsnya, dibaca. Sesudah itu mulai dari awal sampai akhir, sedikit pun tidak ada terkait dengan, memang inti pokoknya terkait. Tetapi
apa yang tertulis di situ tidak disinggung-singgung. Rasanya kurang puas rasanya. Entah dari mana dah akhirnya firman yang disampaikan ini pikirku. Saya lebih suka eksegese. Dan memang Ya, itu memang harus eksegese. Ya. Tidak boleh eksegese. Itu yang tadi yang Amang Pendeta bilang, konteks daripada si penulis apa tujuannya. Itulah eksegese itu kan. Konteks. Jadi jangan konteks kita. Kalau kita kan bukan kita kan yang memberikan tulisan itu, makanya harus konteks daripada si penulis Injil itu. Jadi bukan itulah eksegese itu, jangan dari pikiran kita gitu. Itu yang tadi saya bilang. Dan saya ya sudah cukup lama dari mulai tahun 2014 saya ikuti terus ya itu eksegese yang selalu. Jadi diceritakan dulu historis daripada apa yang bisa dikaitkan gitu. Justru latar belakang itu pun perlu juga. Latar belakang perlu juga kita gali. Nah, jadi kita paham. Jadi nggak salah sasaran lagi firman Tuhan itu. Iya. Halo, Amang Ramli, Lai Marbun. Sore, Amang. Sore, Nang Linda. Selamat hari Minggu. Sore. Iya. Saya udah bikin co-host, Amang. Oh iya. Tapi sudah Lai persiapkan untuk itu toh? Untuk share screen ya? Sudah. Oke. Kalau saya yang buat share screen jadi berat sekali jaringan saya kadang-kadang ngadat dia. Iya, saya sudah siapkan, Amang. Oke, baik, terima kasih. Amang belum mulai ya? Ya, belum ya. Iya. Di nats kita hari ini ayat 8-nya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, itu ya. Ya. Itu tadi kan dibahas eksegese. Bagaimana ini? Ini perkataan Daud apa Allah? Ya. Daud ya. Soalnya saya tunggu-tunggu firman di gereja saya nggak dapat gitu. Iya, betul. Jadi itulah yang kita bicarakan ini. Iya, kan saya dengar tadi membahas eksegese. Oke. Ya, itu yang kita bicarakan ini. Jadi banyak kita dengar khotbah itu dari hati si pengkhotbah, padahal dari pikiran si pengkhotbah, bukan dari pikiran si penulis Injil itu. Konteks pada saat itu. Iya, pada konteks, bukan dari konteks si penulis. Itu yang kita, tapi ya kadang-kadang seperti saya nggak terlalu tanggapi, tapi yang jelas ya itulah yang saya bertepatan saya pernah sekolah Alkitab, jadi yang ditanamkan ya itu. Ya. Mungkin Rainer ya? Ya, saya dengan Dr. Rainer dengan beberapa termasuk Pendeta Tarigan. Sama ya banyak pendeta lah. Ada 15 pendeta itu yang mengajar kami. Ya. GKI Papua memang bagus pembinaan jemaatnya. Dr. Rainer, saya ada dikasih itu komplit satu set buku-buku pembinaan jemaat. Ya, kami di Jemaat Shalom berketepatan karena COVID ini, sehingga untuk sementara sekolah Alkitab yang kita selalu perjuangkan harus berjalan tiap tahun, terpaksa berhenti dulu karena COVID ini. Nggak tahu nanti ya bertepatan kita sudah tidak majelis lagi. Ini yang mudah-mudah nggak bagaimana nanti ini. Mana Rosalia, mana wajahnya? Ayo, Inang Rosalia wajahnya. Amang Sagala, mana Amang Sagala? Amang Sagala. Inang Rosalia sudah gabung tadi. Wah, puji Tuhan ya Inang ya. Waduh, syukurlah tidak ada mengkhawatirkan ya. Oke, udah. Makin sehat, makin kuat. Lagi foto lagi. Udah foto lagi. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Amang Inang.
Tuhan memberkati kita, semua doa-doa kita didengarkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam, selamat istirahat. Shalom. Amin. Shalom. 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 Shalom.